Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita mendapatkan hadirat Tuhan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Langit
mengucap syukur Bapa buat hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Hadirlah dalam hidup kami. Penuhi kami. Terima kasih. Firman-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat hari ini, buat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, dan Engkau sungguh luar biasa. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain daripada Engkau. Karena Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan Bapa buat bangsa kami Indonesia. Salam Indonesia, diberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, setiap yang terjadi pada hari-hari ini, Engkau punya rencana atas bangsa kami. Engkau punya rencana atas kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan Indonesia Bapa. Engkau memulihkan kota kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, melalui kejadian yang kami alami hari-hari ini Tuhan, melalui COVID-19 ini Tuhan, bahkan juga setiap yang terjadi Bapa, kami percaya Bapa, Engkau mengubahkan Indonesia menjadi lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan diubahkan oleh Tuhan. Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini. Kiranya Engkau Tuhan juga, Engkau memberkati Bapa, buat pada saat ini Tuhan, buat Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kedua pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh berasal yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menuntun setiap mereka Tuhan. Setiap kebijakan yang mereka ambil itu boleh berasal daripada Tuhan. Berkati seluruh jajaran kabinetnya Tuhan. Menteri yang tertinggi bahkan sampai yang terendah. Bahkan juga setiap juga pemerintahan daerah, Engkau memberkati Tuhan. Terlebih buat kota kami, Engkau memberkati seluruh pemerintahan yang ada mulai dari gubernur, wali kota, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan, Engkau berkati. Dan terlebih buat keamanan dari Polri, TNI, bahkan sipil Tuhan, berkati mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih lagi dalam memimpin bangsa ini. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan roh yang takut akan Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Terima kasih buat semuanya itu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terlebih Tuhan juga buat Bapak pembina kami di pusat Tuhan, Bapak Pastor Nikono Tuharjo Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini, bahkan juga Tuhan keempat wakilnya Engkau berkati. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Urapan yang baru, minyak yang baru turun atas hamba-Mu. Setiap pelayan hamba-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat semuanya itu. Terlebih juga Tuhan buat gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Johan Makmur sebagai Gembala Rayon 19 ya Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu ini, bahkan ketiga wakil hamba-Mu, Pak Anto, Pak Hence, Parudi Pasaribu. Tuhan berkati mereka Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lebih lagi ya Tuhan. Urapan yang baru, minyak yang baru turun atas hamba-hamba-Mu ini. Agar setiap pelayanan mereka Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu. Berkati seluruh keluarga besar mereka, istri anak-anak mereka Tuhan berkati. Engkau lindungi semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Buat PDP Samuel Murjiono ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Supaya kami diubahkan, supaya kami dipulihkan melalui firman disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dahsyat lebih lagi Tuhan. Tanda-tanda yang herat, tanda-tanda yang penuh mujizat turun atas hamba-Mu. Setiap pelayan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya, istri bahkan anak-anak semuanya dalam penyertaan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan terus dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat penghujung tahun ini Tuhan, di mana kami hari-hari ini Tuhan, kami mengakhiri
tahun 2020 ini, kami masuki tahun 2021. Kiranya Tuhan Engkau mengantarkan setiap kami, biarlah hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan lebih terus rohnya menyala untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dari tempat ini Bapa, buat setiap umat-Mu yang datang pada hari ini ya Tuhan. Berkati setiap mereka, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, memulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan mereka, bagi mereka yang beban berat Tuhan angkat beban mereka, bahkan juga mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap berseru kepada Engkau bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat lingkungan gereja kami, di mana kami menaikkan doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir atas setiap mereka. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati mereka, suatu kelak nanti mereka Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Inilah seluruh jiwa raga kami, inilah seluruh doa kami. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami di tempat ini, biarlah semua puji-pujian yang kami bawa, penyembahan kami kembalikan untuk Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bersama-sama membacakan 5 butir apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan berikan kami kekuatan yang baru, Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Janji-Mu di tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan Engkau akan membawa kami semakin naik dan bukan turun. Engkau jadikan kepala dan bukan ekor di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan yang saat ini berada di rumah, bahkan di jalan, dimanapun berada Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Boleh kami mengerti, kami boleh memahami akan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemberitaan firman pada hari ini. Bila Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti hari ini kabar Bapak Ibu Saudara sehat, karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang memelihara setiap hidup saudara dan saya. Amin saudara. Anugerahnya begitu besar. Karena apa? Saudara hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan karena anugerahnya saja. Amin saudara. Mari kita masuk dalam firman. Firman hari ini
Saya mengambil tema khotbah saya pada hari ini adalah good news. Itu kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Meskipun kondisi kita tahu bahwa sepanjang tahun ini, hampir sepanjang tahun ini, kita sudah masuk kurang lebih 9 bulan di masa pandemi COVID-19. Dan tidak terasa saudara, kita sudah masuk di akhir daripada tahun 2020. Tinggal satu garis, kita akan mengakhiri tahun ini saudara. Dan ternyata saudara, sepanjang tahun ini, Maret kita masuk COVID-19, Tuhan sampai hari ini menyertai saudara dan saya. Tuhan sungguh ajaib dan Tuhan sungguh baik saudara. Dan kita saudara hidup di dunia ini ya, dalam kondisi semakin hari seakan-akan kita tidak kuat karena goncangan, karena COVID ini dampaknya luar biasa buat perekonomian, buat pekerjaan, buat segala macam aspek kehidupan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan pelihara kita saudara. Nah, kalau saya bicara tentang dunia, apa yang saya analisa saudara, dunia ada 3 saudara. Dunia nyata, dunia roh, dan dunia maya saudara. Ada 3 di mana kita hidup saat ini, yaitu dunia nyata, dunia roh, dan dunia maya. Dan ketiga dunia ini saling keterkaitan, saling mempengaruhi saudara. Dunia nyata dipengaruhi oleh dunia roh. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dunia roh, Roh Kudus itu akan memimpin kita. Boleh katakan kita ketuhanan, saudara. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan mencari Roh Kudus, yang datang adalah roh sebaliknya, roh iblis. Makanya kita kesetanan, saudara. Nah, hari-hari ini dunia tidak semakin baik, ya. Dunia nyata kita dipengaruhi oleh dunia roh, saudara. Dunia maya juga sama, saudara. Itu mempengaruhi dunia nyata kita. Apa yang kita dapatkan di dalam dunia maya, yaitu media sosial, saudara. Hati-hati, saudara, bagaimana kita mengakses dunia maya ini yang semakin luar biasa, perkembangan teknologi, yang itu akan mempengaruhi pola pikir kita, karakter kita, hidup kita, ya. Jadi dunia ini memberitakan hal-hal yang negatif, kebanyakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kabar baik. Saudara, amin. Haleluya. Ya. Dunia yang kita tempati ini sedang dikuasai oleh si jahat. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Saudara yakin dan percaya bahwa saudara hidup sampai hari ini, saudara berasal dari Allah. Ketika saudara yakin dan percaya bahwa saudara berasal dari Allah, maka saudara akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Meskipun dunia dikuasai si jahat, tapi si jahat tidak berkuasa atas orang pilihan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya akan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, ya. Tapi ketika kita percaya mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Haleluya. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, saudara.
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Tuhan Yesus datang dengan kasih karunia anugerahnya yang besar. Dia rela meninggalkan sorga untuk kita supaya kita diselamatkan oleh Dia di dalam dunia yang jahat ini. Penyelamatan Tuhan atas kita itu ada maksud dan tujuan, saudara. Amin, saudara. Supaya yang diselamatkan bukannya saudara dan saya, tapi keselamatan kabar baik itu kita terima, itu juga kita boleh sampaikan kepada orang lain, saudara. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada siapapun yang kita jumpai. Sampaikan ke dunia nyata, sampaikan ke dunia roh lewat doa, pujian, penyembahan saudara, berdoa buat keluarga saudara, berdoa buat kota saudara dan bangsa saudara. Amin. Sampaikan kabar baik lewat media sosial. Berapa jam satu hari saudara pegang gadget? Ya, pegang gadget itu satu hari berapa jam? Apakah ketika saudara pegang gadget itu lebih banyak mana yang saudara buka? Lebih banyak mana yang saudara share? Apakah keluh kesah saudara? Apakah persoalan saudara? Apakah sakit hati saudara yang saudara share? Hati-hati saudara. Ini kita hidup di akhir zaman, akhir daripada akhir zaman saudara. Waktu berlalu begitu cepat saudara. Tak terasa tadi saya katakan bahwa kita sudah di penghujung tahun 2020. Ya, tidak terasa saudara. Amin saudara. Nah, Tuhan punya rencana yang besar buat umatnya, buat kita, buat saudara dan saya, ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia yang jahat, supaya dunia yang jahat ini beroleh kasih karunia Tuhan, beroleh anugerah Tuhan, dan mengalami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang, yaitu jiwa-jiwa yang akan kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Nah, kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, saudara, firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, inilah kabar baik saudara. Ya, kita dipanggil, keluarga kita dipanggil, bangsa kita dipanggil. Kalau tahun ini, tahun dimensi yang baru, bangsa kita boleh mengalami perkenanan Tuhan. Kenapa perkenanan Tuhan di tahun goncangan ini, COVID-19 ini? Di tahun ini, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta yang ketiga itu dimulai dari mana saudara? Dari Indonesia. Saudara, amin itu. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia, dan dari Indonesia ini akan mengalir kepada bangsa-bangsa. Dimulai dari timur yaitu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap kita akan dipakai Tuhan, akan diurapi Tuhan, akan dicurahkan rohnya atas setiap kita. Haleluya. Spesial saudara tahun ini, meskipun banyak tantangan,
banyak rintangan, banyak gelombang, ketakutan, kekhawatiran. Tapi Tuhan berikan berkat yang spesial buat kita yang ada di Indonesia. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa. Tuhan mau ketika kita dipanggil supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia, yaitu Tuhan Yesus yang besar atas seluruh bangsa, saudara. Ini luar biasa, saudara. Saudara perhatikan, ketika kabar baik itu kita terima, input yang dari Tuhan kita terima, seharusnya ya, outputnya itu sama. Yang keluar adalah kabar baik, bukan kabar buruk, saudara. Makanya cross check Bapak Ibu Saudara, cross check hati Bapak Ibu Saudara, cross check hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah ketika kita terima janji Tuhan, perkenanan Tuhan di tahun 2020 ini, bahwa kita akan dicurahkan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Apakah output yang kita akan lakukan sama seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu jiwa-jiwa, saudara. Tujuan pencurahan Roh Kudus supaya setiap orang bertobat, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini bisa menyelamatkan selain Tuhan Yesus, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan. Yesus sendiri yang bicara, saudara. Tapi seringkali kita sebagai umat Tuhan gagal untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik boleh dikatakan kita boleh berkata-kata, ya, berbicara oleh karena karunia-karunia Roh Kudus atas kita. Kita boleh melakukan hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi orang-orang yang kita jumpai, menjadi teladan bagi orang-orang. Amin, saudara. Saudara siap memberitakan kabar baik, saudara. Karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak tinggal di dalam kegelapan lagi. Memang kita ada di bumi, ada di dunia yang jahat tadi. Tapi kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saudara. Dulu kita tidak mendapatkan belas kasihan. Kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak menjadi umat Allah, tapi yang hari ini saudara dan saya menjadi umat Allah. Saudara dan saya hari ini diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Amin, saudara. Seringkali kita gagal untuk memberitakan kabar baik yang kita terima dari Tuhan. Apa alasannya, saudara? Seringkali kita gagal untuk memberitakan kabar baik. Yang pertama, ya, alasan yang pertama, kita tidak undang Yesus masuk dalam hidup kita. Kita setengah-setengah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Undang Yesus masuk dalam hidup kita. Undang Yesus masuk dalam rumah tangga kita. Undang Yesus masuk dalam pekerjaan kita. Undang Yesus masuk dalam pelayanan kita. Undang Yesus masuk di dalam segala aspek hidup kita. Maka Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik. Amin, saudara. Tuhan Yesus konsen terhadap keluarga, ya. Kenapa keluarga dipilih Tuhan di dalam pelayanan Tuhan di Kana, ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya. Di situ
Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, pelayanan yang pertama itu di rumah tangga. Di dalam pesta perkawinan. Perkawinan berbicara tentang keluarga. Tuhan Yesus sangat konsen ini karena ketika keluarga hancur, maka kota akan hancur. Bangsa akan rusak. Tapi kalau keluarga dipenuhi dengan Roh Kudus, keluarga menghadirkan Tuhan dalam hidup setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, maka kota ini akan diberkati Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Undang Yesus. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, tapi saya bacakan di dalam ayat 1 dan 2 saja ya. Pada hari ketiga ada perkawinan. Perkawinan berbicara keluarga, saudara. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus tahu setiap rumah tangga pasti akan mengalami masalah. Karena setiap rumah tangga, orang tua, anak, ya, siapapun dia di tengah-tengah keluarga, meskipun merencanakan sesuatu yang baik, sesempurna mungkin menurut orang itu, pasti dalam perjalanannya menemukan masalah. Sehebat apapun perencanaan saudara, pasti mengalami masalah. Saudara. Dan ketika mengalami masalah, perhatikan saudara, jangan saling menyalahkan. Amin. Keluarga-keluarga jangan saling menyalahkan ketika timbul masalah di dalam keluargamu. Amin. Tuhan tahu ketika pesta terjadi, ternyata persediaan makanan minuman dengan apa ya orang yang diundang tidak cocok, saudara, sehingga kekurangan anggur. Tapi karena oleh ketaatan orang-orang yang di dalam rumah itu, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti apa yang diperintahkan, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Ngikut Tuhan, jangan banyak omong, saudara. Jangan banyak cerita. Kalau suruh doa, lempar sana, lempar sini. Mama aja lah yang doa. Yang mamanya papa aja lah yang doa. Papanya anak-anak aja yang doa. Ya, itu baru doa, saudara. Belum yang lainnya. Tapi kalau di kedai kopi berjam-jam, setengah hari, satu hari, betah sekali, saudara. Contoh ini di kedai kopi, saudara. Ya. Tapi untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Diskusi tentang kerajaan sorga, banyak yang tidak betah, saudara. Tapi hari ini, mulai saat ini, saudara harus ambil keputusan, undang Yesus masuk dalam hidupmu, saudara. Undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Suami-suami, jangan egois, jangan maunya menang sendiri, saudara. Istri-istri, jangan nanduk suami, tapi hargai suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saudara. Anak-anak, hormati orang tuamu, sehingga keluarga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, saudara. Ya. Ingat, saudara, hadirkan Yesus, undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Karena di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tapi selanjutnya berkata begini, saudara, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Tadi Tuhan menyediakan anggur yang paling baik. Belum pernah ada anggur yang terbaik. Kenapa? Tuhan Yesus pokok anggur, saudara. Dia sumber berkat.
Dia sumber segala-galanya atas hidup saudara. Kalau Tuhan yang memberi, itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Jangan ragu-ragu, saudara. Ketika Tuhan yang memberi, itu pasti yang terbaik, saudara. Saudara, amin itu? Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini berbicara keluarga lagi. Yerusalem. Orang yang memberitakan kabar baik, orang yang bisa bersaksi itu adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia undang Tuhan Yesus, dia undang Roh Kudus itu masuk dalam hidupnya. Baru dia menjadi saksi. Saudara. Karena kesaksian yang dari Tuhan itu harus benar. Benar. Bisa dibuktikan. Saudara. Bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kalau saudara lihat hari-hari ini di media sosial, banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh saudara-saudara kita dari latar belakang apapun, saudara. Tuhan bekerja dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, saudara. Dan hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya membuka hati untuk menjadi berkat bagi saudara kita, keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Amin, saudara. Ya. Kenapa orang tidak bisa memberitakan kabar baik? Yang kedua adalah orang tidak mengelola pikirannya dengan benar, seturut dengan firman Tuhan, saudara. Dia memakai pikirannya sendiri. Dia memakai akal pikiran sendiri. Yang menurutnya betul, padahal sesuai dengan firman Tuhan, salah, saudara. Makanya standar kita adalah firman Tuhan. Kelola pikiran saudara dengan benar, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Mengelola firman Tuhan dengan benar. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata begini firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran saudara dan saya kalau mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus tundukkan itu, taklukkan itu kepada pikiran Kristus, supaya roh kesombongan, iri hati, dengki, hawa nafsu, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, itu Tuhan kuduskan. Amin, saudara. Mulai sekarang katakan, aku mau kelola pikiranku dengan benar. Amin, saudara. Ya. Amin. Saudara, taklukkan pikiranmu. Ya. Tundukkan pikiranmu. Tawan pikiranmu kepada Kristus. Hanya itu satu-satunya, tidak ada jalan lain, saudara. Ya. Kalau tidak gitu, pikiranmu akan kemana-mana. Ya. Saudara keluar lihat yang bening-bening, udah lain pikiranmu, saudara. Amin, saudara. Makanya itu tundukkan, taklukkan pikiran saudara dan saya kepada Kristus. Dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau saudara pikirkan perkara-perkara yang di bumi, tadi saya sudah bilang, dunia ini jahat, saudara. Kalau saudara pikirkan yang di bumi, saudara akan stres, saudara. Saudara akan takut. Saudara akan khawatir. Saudara akan putus asa. Saudara akan kecewa, saudara. Amin, saudara. Maka itu pikirkan perkara yang di atas. Apa yang perkara yang di atas itu? Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara mau ini? Saudara mau diberkati? Kita sudah mau melewati masa pandemi COVID-19. Saudara mau aman? Saudara mau selamat? Pikirkan yang di atas. Kalau saudara pikirkan yang di bumi, yang di dunia ini, saudara akan kecewa. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi kelola pikiran dengan benar. Ya. Jangan pikirkan masalahmu, fokus hanya kepada masalah, fokus hanya kepada persoalan, fokus kepada dunia ini, ya. Saudara akan ditawan, dicuri damai sejahteramu oleh Tuhan, oleh iblis, saudara. Saudara tidak akan mendapatkan jalan keluar. Yang saudara dapatkan akan stres. Saudara. Amin, saudara. Saudara mau bahagia, hidup bersama keluarga, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Yang kedua, yang selanjutnya, saudara, kelola hati dengan benar. Ya. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Hati adalah sumber kehidupan, saudara. Makanya kelola hati kita dengan benar. Kelola hati Bapak Ibu, saudara semuanya dengan benar. Ya. Ketika hati kita kelola dengan benar, dan hati kita diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, maka kita tahu pengharapan yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, kita baca dalam Efesus 1 ayat 18. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi sehingga kamu dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan yang terkandung di dalam warisannya, yang mulia bagi orang-orang kudus. Karena di dalam hati yang terang, maka masa depan akan cemerlang. Amin, saudara. Hati yang terang, saudara dan saya punya masa depan yang cemerlang. Sehingga hanya rasa syukur saja yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, saudara. Tidak bersungut-sungut, ya. Tidak iri hati terhadap orang lain, ya kan? Tidak bersedih hati ketika dikecewakan. Itu, saudara. Kalau hati kita benar, maka apapun yang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, itu tidak akan mempengaruhi hati kita. Karena hati kita sudah diterangi oleh firman. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Roma 5 ayat 5 dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih karunia Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya. Itulah karunia Tuhan yang luar biasa. Ingat, saudara, saudara dipilih. Ya, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Maka buka hati saudara, kelola dengan benar. Ya. Mazmur 88 ayat 12 berkata begini, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Orang yang bisa mengelola hatinya dengan benar, hati yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Makanya hati yang dikelola dengan benar
tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun yang ada di luar. Apapun yang terjadi, keadaan kacau, tidak menentu, orang banyak mengecewakan. Tapi ketika punya hati yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah, maka dia sanggup mengucap syukur dengan segenap hati. Amin. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, saudara? Saudara mau memberitakan kabar baik yang saudara terima kepada keluarga saudara, kepada lingkungan saudara, kepada kota saudara, kepada siapapun yang Anda jumpai, supaya orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Itulah jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa. Kita harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan kabar baik di dunia nyata, dunia roh, dunia maya. Menjadi berkat dimanapun saudara berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Kita naikkan pujian ini, saudara. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku.
mujizat terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Saat datang di altarnya. Hamba berdoa Tuhan, buat keluarga-keluarga, buat rumah tangga, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, kami berdoa, hamba mau berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, di dalam nama Yesus. Biarlah menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, lewat masalah persoalan yang terjadi, keluarga semakin dekat kepada Tuhan, keluarga percaya dan memanggil Yesus, nama di atas segala nama, dan mengundang masuk dalam kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengelola hati dengan benar Tuhan, mengelola hati seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami memikirkan, kami mengelola hati kami terbuka untuk Engkau, dan hati kami diisi oleh kasih karunia Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada Tuhan. Kami boleh menjadi pemberita kabar baik, dan kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau akan terus mengajari setiap kami, umat-Mu dimanapun berada, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman itu pasti memberkati kehidupan kita. Dan melalui ibadah hari ini, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita harus mengetahui bahwa perjamuan kudus ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang telah berkorban bagi kita. Dan sesuai dengan firman yang telah kita dengar, marilah kita juga mau meresponi dengan benar bahwa firman itu menjadi bagian kehidupan yang akan kita jalani, saudara. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Kalau masih ada dosa yang belum diakui, mari cepat kita minta ampun sama Tuhan, karena Dia adalah pengasih dan penyayang yang siap untuk mengampuni dosa yang diakui dalam kehidupan kita. Dan kita juga tentunya melalui perjamuan kudus ini, kita memeriksa tentang persekutuan kita yang terkini dengan Tuhan, dan juga harapan untuk persekutuan kita yang kekal sampai selama-lamanya yang ada di sorga. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan roti yang ada di tangan saudara. Nah, sambil mengangkat roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian
baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur menikmati persekutuan yang bisa diteruskan di hari ini. Mari saudara, sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu dari hatimu yang paling dalam. Tuhan berkenan agar kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang kekal sampai selama-lamanya di sorga mulia. Hamba berdoa ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus siap untuk membawa perubahan yang kami butuhkan ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik saudara, kita juga akan memberi. Biarlah pemberian kita melalui persembahan-persembahan yang saudara siapkan, yang saudara bisa gunakan untuk mentransfer daripada rekening-rekening yang telah tercantum di dalam televisi media yang ada. Dan mari kita sama-sama bisa memberi dengan syukur dan sukacita kita. Tuhan, hamba berdoa, setiap tangan yang memberi, Tuhan tidak akan pernah melewatkannya. Biarlah ini menjadi bagian perhatian Tuhan terhadap pemberian kami. Dan hamba berdoa setiap pemberian yang baik ini akan menuai bagian-bagian yang terbaik dari kehidupan mereka. 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa memberi di hari ini. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidup memadai hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Salam smart dan tetap gunakan protokol kesehatan.